Merpati 5601, we are from Semarang. Sapaan itu mengalir lewat radio dari kokpit pesawat CN235 Merpati Airlines dengan nomor penerbangan MZ5601 ke Menara Kontrol Bandara Hussein Sastranegara, Bandung pada Ahad siang 32 tahun silam. Lewat kontak radio itu, pilot Firda Basaria Panggabean, 29 tahun, mengabarkan pesawatnya sudah berada di langit Cirebon pada ketinggian 12.500 kaki atau 4.144 meter. Trangadi, nama pesawat Merpati itu siap mendarat di Bandung 21 menit kemudian. Tapi, Trangadi tak pernah mencapai Bandung. Pesawat CN235 Naas itu mengakhiri perjalanannya secara tragis di Gunung Puntang. Bagaimana ceritanya? Dan inilah Putar balik. Jatuhnya Trangadi di Gunung Puntang, Garut, merupakan kecelakaan pertama yang menimpa pesawat CN235 buatan Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, dengan jumlah korban cukup banyak. Peristiwa ini dilaporkan Tempo dalam laporan utama edisi 31 Oktober 1992 berjudul CN235 Salah Siapa. Di edisi ini, Tempo menerbitkan 5 artikel yang mengulas kecelakaan tersebut, termasuk cerita soal tudingan dari Direktur Utama IPTN waktu itu, Baharudin Yusuf Habibie, yang menuduh kecelakaan disebabkan oleh kesalahan pilot Firda. Akibat tuduhan itu, keluarga sang pilot pun sempat hendak menggugat Habibie. Di artikel berjudul Musibah Terbang Rendah, Tempo memaparkan dengan detail kronologi kecelakaan itu. Cerita bermula di Minggu siang 18 Oktober 1992. Cuaca di atas kota Bandung waktu itu memang kurang bersahabat. Hujan turun cukup deras disertai guntur. Awan hitam pun bergelantungan. Tapi jarak pandang masih cukup baik, sekitar 4-5 km. Kondisi cuaca itu dilaporkan Sumardi, petugas Approach Control Bandara Hussein Sastranegara pada pilot Firda Panggabean. Maintain 125, kata Sumardi, agar Firda mempertahankan ketinggian pesawatnya di 12.500 kaki. Bagi pilot Firda, yang punya pengalaman 6.000 jam terbang, cuaca seperti itu sebetulnya tidak terlalu mencemaskan. Firda lalu mengontak Approach Control Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Ia meminta pesawatnya diturunkan ke ketinggian 8.500 kaki atau sekitar 2.833 meter. Firda juga mengabarkan manuver itu ke Approach Control di Bandung sekitar pukul 13.40. Ia bilang akan mendaratkan pesawatnya menggunakan pendekatan visual, mengandalkan pandangan mata. Sumardi lalu menyilahkan Firda mengabarkan lagi kalau ujung Bandara Hussein sudah terlihat. Seharusnya Trangadi mendarat di Bandung sekitar pukul 2 siang, tapi Firda tak mengontak lagi menara di Bandung. Pesawat itu pun tak pernah sampai. Di saat bersamaan, sekitar 60 km arah tenggara Bandung, tepatnya di Desa Cipaganti, Kecamatan Cisurupan, Garut, warga dikagetkan dengan suara dentuman. Rupanya suara itu berasal dari CN235 yang menghujam tebing Gunung Puntang di ketinggian 2040 meter. Saat ditemukan, tubuh pesawat hancur berkeping dan hangus terbakar. Posisinya menghadap ke selatan. Diperkirakan, pada detik terakhirnya, pilot Firda mencoba menghindari tebing. Seluruh penumpang pesawat, sebanyak 27 orang, dan 4 awak tewas di tempat. Jenazah pilot Firda ditemukan tim SAR dengan tubuh hangus. Kedua tangannya masih memegang tangkai kemudi pesawat. Ada juga pemandangan pilu. Sesosok jenazah anak perempuan tewas dalam dekapan ibunya. Lalu ada jenazah penumpang yang terlempar sekitar 20 meter dari reruntuhan pesawat. 2 hari setelah kejadian, B.J. Habibie mengeluarkan pernyataan kepada wartawan bahwa pesawat Naas itu masih sangat bagus karena baru punya 2.000 jam terbang. Habibie justru mempertanyakan keputusan pilot yang dianggapnya buru-buru menurunkan ketinggian pesawat. Kesimpulannya, Firda menyalahi prosedur baku. Dilihat dari lokasi jatuhnya, Trangadi memang tak mengikuti rute penerbangan normal. Sejumlah teori pun bermunculan, salah satunya dari Kepala Bidang Pengendalian Operasi Badan SAR Nasional, Letnan Kolonel Iyut Wiyandra.
Ia memperkirakan pesawat CN-235 itu dihadang awan tebal. Nah, untuk menghindarinya, pilot punya dua pilihan, belok ke kiri atau ke kanan. Rupanya Firda memilih ke kiri, yang berarti bergerak ke selatan ke arah Garut yang justru berakibat fatal. Laporan cuaca yang diterima Menara Bandara Hussein juga menyatakan di jalur penerbangan antara Cirebon dan Bandung ada awan cumulus nimbus yang tebal, disertai hujan dan petir. Menurut instruktur penerbangan CN-235 di Merpati Nusantara Airlines, Kapten Pilot Toto Subandoro, pada situasi itu Firda seharusnya tak menurunkan ketinggian pesawat dan terbang mengandalkan pandangan mata. Kalau mau aman, kata Toto, Firda harusnya mengikuti pola baku dengan instrumen flight rules. Dengan pola seperti ini, Trangadi harusnya mempertahankan ketinggiannya di sekitar 11.000 kaki atau 3.300 meter dan membiarkan petugas menara kontrol yang memandunya. Pesawat baru boleh turun ke ketinggian 8.500 kaki setelah sampai ke radius 25 mil atau sekitar 45 km dari titik pendaratan. Baru dari situlah pilot bisa mengandalkan pandangan matanya atau visual flight rules. Dalam keadaan seperti itu, Firda memang serba salah. Tak mudah baginya untuk mengubah cara terbangnya. Menurut Frans Sumolang, mantan Direktur Utama Merpati, perubahan cara terbang dari mengandalkan panduan instrumen ke visual atau sebaliknya bisa mengacaukan perhitungan navigasi. Meski begitu, sebetulnya CN-235 adalah pesawat yang canggih di zamannya. Pesawat ini dilengkapi instrumen terbang elektronik terintegrasi dengan layar lebar di kokpit. Lalu, hampir semua sensor dan instrumen navigasi juga menyatu. Dengan teknologi ini, semua data penting buat pilot mudah terpantau. Kalaupun ada yang salah satu instrumen rusak, pilot tidak perlu panik karena ada cadangannya. Lalu muncul dugaan pesawat mengalami kerusakan mesin. Basarnas melakukan perhitungan, berdasarkan jarak lintasan dan waktu tempuhnya, Basarnas memperkirakan pesawat itu terbang dengan kecepatan 120 knot, jauh di bawah kecepatan normalnya yang 180 knot. Tapi hal ini kemungkinan dilakukan pilot agar mengurangi guncangan di tengah cuaca buruk. Hal lain yang menarik perhatian adalah posisi akhir pesawat yang berada di 2040 meter atau 6120 kaki. Ini artinya ketinggian pesawat itu turun cukup drastis. Tapi tidak bisa juga disebut bahwa hal ini disebabkan kesengajaan. Analisis lain menyebutkan di daerah pegunungan yang berkaput tebal memang sering timbul gejala downdraft alias timbulnya aliran massa udara ke bawah dan updraft aliran udara ke atas. Ada kemungkinan Trangadi dihantam downdraft sehingga kehilangan ketinggian ratusan meter. Akibat pernyataan Habibie yang menuduh pilot Firda terlalu buru-buru menurunkan ketinggian pesawat, keluarga almarhum pun marah. Ayah pilot Firda, Wilson Panggabean, menyayangkan pernyataan Habibie yang mengkambing hitamkan putri sulungnya itu. Apalagi waktu itu belum ada laporan kotak hitam atau black box. Wilson pun berniat menggugat Habibie, dibantu pengacara Yan Apul. Sang pengacara itu bilang dia bersedia membantu gugatan terhadap Habibie karena pernyataan Habibie itu sebagai pencemaran nama baik sang pilot. Di laporan majalah Tempo 31 Oktober 1992, Tempo juga menuliskan beberapa kejanggalan soal pesawat CN-235 buatan IPTN yang diperkenalkan kepada publik pada September 1983. Ketika diperkenalkan, pesawat CN-235 diberi julukan Tetuko, nama kecil tokoh pewayangan Gatot Kaca. Pesawat ini merupakan hasil kerjasama IPTN dengan Casa Spanyol. Selain mesin dan sejumlah instrumen avioniknya, hampir semua komponen dibikin di Indonesia. CN-235 buatan Bandung ini memperoleh sertifikat Federal Aviation Agency pada Mei 1989, atau 2,5 tahun lebih lambat dari CN-235 buatan Casa Spanyol. Sempat ada sejumlah masalah terungkap ketika CN-235 melakukan uji terbang. Kecepatan maksimum pesawat misalnya,
cuma 215 knot atau 387 km per jam. Kecepatan terbang jelajah pesawat cuma 180 knot atau 324 km per jam. Kalau dipaksa mencapai 215 knot, pesawat akan bergetar. Jauh sebelum tragedi di Gunung Puntang, pilot Firda Panggabean rupanya pernah 2 kali mengalami kerusakan mesin saat menerbangkan CN-235. Kejadian pertama di Bandara Ngurah Rai pada 1991 dan di Bandara Halim Perdana Kusuma pada September 1992. Dalam kejadian di Halim, Firda mampu menerbangkan pesawat kembali ke bandara dengan selamat. Masalah lain pesawat ini adalah mekanisme kerja sirip tengah pesawat atau flap. Menurut seorang penerbang CN-235, kadang flap tak bekerja secara sempurna. Akibatnya, ketika hendak mendarat, CN-235 terpaksa harus mempertahankan kecepatan tinggi. Bila tidak, pesawat bisa jatuh karena tak mendapat gaya angkat yang cukup besar. Lalu ada juga persoalan layanan purna jual yang buruk. Merpati, sebagai salah satu pengguna CN-235 terbanyak, yakni sekitar 15 pesawat, kerap kesulitan mendapatkan suku cadang. Merpati pun waktu itu hanya mengoperasikan 8 pesawat CN-235. Penyebab keterlambatan suku cadang ini karena memang beberapa komponennya diproduksi di pabrik Casa di Spanyol. Tapi waktu itu Direktur Utama Merpati, Frans Sumolang, menyatakan bahwa aneka masalah itu tak berhubungan dengan kecelakaan di Gunung Puntang. Pesawat itu, kata dia, dalam kondisi layak terbang. Beberapa bulan setelah kecelakaan pesawat itu, hasil analisa kotak hitam dan rekaman percakapan kokpit pesawat yang dilakukan Badan Keamanan Transportasi dan Federal Aviation Administration Amerika Serikat menyebutkan bahwa kecelakaan itu disebabkan cuaca buruk dan sedikit kesalahan manusia. Hasil analisa ini diumumkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Zainuddin Sikado. Menurut Zainuddin, kesalahan manusia itu karena pilot tak segera mengembalikan posisi pesawat pada jalur penerbangan semula. Zainuddin mengatakan, ketika berangkat dari Semarang, kondisi pesawat baik dan tidak ada gangguan teknis. Tapi ketika di atas Cirebon, pilot menurunkan pesawatnya ke 8.500 kaki dan membelokkan pesawat ke arah selatan. Ternyata, ketika pesawat menuju selatan, keadaan cuaca jauh lebih buruk. Kecepatan angin diperkirakan mencapai 25-40 knot per jam, sehingga kecepatan pesawat bertambah, kata Zainuddin. Tapi di situasi itu, pilot tak segera kembali ke jalur normal. Mungkin saja pilot masih berusaha mencari-cari celah pada cuaca yang buruk itu. Setelah tragedi itu, Merpati Nusantara Airlines mendirikan tugu peringatan. Di tugu itu tertulis nama 31 korban. Kemudian, jalan menuju Desa Cipaganti pun dinamakan Jalan Merpati untuk mengenang peristiwa nahas itu.